menceritakan dalam diri kita bahwasannya sebenarnya Allah itu sayang sama kita. Allah memberikan kita nikmat mungkin tidak sama dengan saudara kita dari segi materinya, zahirnya, tetapi dari segi yang lain mungkin Allah berikan kita dari sisi yang lainnya. Misalkan kita, Allah berikan nikmat yang lain, anak-anak kita yang berbakti kepada kita, ataupun mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita berupa kesehatan. Si fulan mungkin dia Allah luaskan rezekinya, tapi Allah uji juga dia dengan anak yang tidak taat kepada kedua orang tuanya. Atau mungkin Allah uji dia dengan berbagai penyakit, yang artinya dia juga harus cek rumah sakit setiap bulan dan seterusnya. Maka di sini kata beliau, membuat kita bahagia adalah dengan menceritakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka dengannya kita bisa mencegah diri kita dari rasa kesedihan dan kegelisahan. Dan ketika seseorang menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tentunya akan menghasilkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan menghasilkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qannahu Allahu bima ata. Kata Rasulullah SAW, sungguh beruntung orang yang berislam, orang yang beragama Islam, dan Allah cukupkan rezekinya, dan Allah berikan hati yang qanaah. Maka ketika dia memiliki sifat qanaah, maka tentunya dia tidak akan iri terhadap pemberian yang Allah berikan kepada saudaranya. Dia tidak akan pernah iri terhadap rezeki saudaranya. Dan tentunya dia akan bersyukur, dan bahkan mungkin dia bisa mengambil hikmah dari yang lainnya. Ternyata dia tidak hanya bisa melihat ke atas, tetapi dia harus melihat yang ada di bawahnya ketika melihat perkara dunia. Maka ulun tutup dengan satu nasihat. Jika seseorang mengungguli kita, jika seseorang mengungguli kita di dalam hal-hal dunia, maka kita harus lebih mengungguli dia di dalam perkara akhirat. Dengannya kita tidak akan iri terhadap apa yang dia dapati, dan tentunya kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjadi tolak ukur, jika ada seseorang yang unggul di dalam dunia dari diri kita, maka cobalah kita mengungguli dia di dalam akhirat dengan ibadah kita, dengan silaturahim kita, dengan berbuat baik terhadap tetangga, dengan berbuat baik kepada keluarga dan seterusnya. Unggulilah dia di dalam perkara akhirat. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.